Cuman 30 menit. Ya, jadi 30 menit ke depan ini saya minta kita semua konsentrasi karena saya akan cepat. Memang kalau saya khotbah di streaming itu waktunya sekitar 28-29, kurang dari 30 menit. Ya, kalau khotbah di gereja waktu masih pakai gedung dulu masih normal bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, itu bebas. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih efisien. Ada amin saudaraku? Amin. Mari kita buka di Mika 2 ayat 13. Khotbah hari ini saya beri judul mengalami terobosan. Siapa yang mau mengalami terobosan setelah 7 bulan dan 4 bulan kita kena lockdown ini, sepertinya kena lockdown. Dan saya percaya ini adalah retret kita terpanjang. Saya buka aja kayaknya suaranya nggak keluar saudaraku. Retret terpanjang. Siapa yang percaya bahwa retret itu biasanya cuma 3-4 hari paling lama ya. Tapi ini 7 bulan masa pandemik ini sudah jalan dan gereja di Indonesia hampir rata-rata 4 bulan ini nggak bisa beribadah di gedungnya. Jadi ini retret terpanjang dan saya dipuaskan oleh Tuhan. Siapa yang dipuaskan oleh Tuhan 4 bulan ini? Atau lebih banyak mengeluh saudaraku? Lebih banyak capeknya, sudah capek. Aduh Tuhan capek Tuhan di rumah saja. Kalau bagi saya justru saya dipuaskan hari-hari ini. Lebih banyak waktu untuk keluarga, lebih banyak waktu untuk anak-anak, lebih banyak waktu dengan istri, dengan orang-orang terkasih di sekitar kita. Dan kami mengalami begitu banyak keindahan bersama dengan Tuhan. Bukankah tidak ada tempat yang lebih indah daripada di dalam hadirat Tuhan? Saudara pikir kalau saudara ke Eropa, ke luar negeri, kemana-mana, yang indah-indah itu tempat yang paling indah? Tidak saudara. Tempat yang paling indah adalah waktu kita berada dalam hadirat Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita. Ada amin? Kita lihat di Mika 2 ayat 13, apa kata firman Tuhan di sana? Bisa ditampilkan? Dibesarin bisa? Dikatakan demikian firman Tuhan, penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Saudara, banyak hari-hari ini bahkan dari tahun kemarin anak-anak muda berdoa bahwa generasi yang akan bangkit, generasi berikutnya adalah generasi seperti Yeremia, generasi penerobos. Mana anak-anak muda di sini? Saudara nggak bilang amin sih. Saudara mau nggak jadi generasi penerobos? Saudara akan jadi lebih baik daripada generasi kami. Urapan saudara akan 2 kali lipat daripada generasi kami. Kami seperti generasi Elia, kalian seperti generasi Elisa. Ya, kalian akan mengalami begitu banyak mujizat keajaiban Tuhan, bahkan 2 kali lipat dikatakan. Ya, dan saudara tahu kalau kita mau menerobos, ya sebagai umat Tuhan, kita harus pastikan dulu bahwa Tuhan itu di depan kita. Ya, jadi nggak main-main saudaraku. Jangan cuman kita ngomong, mari kita menerobos, mari kita maju, tapi kita nggak memastikan bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Musa tuh nggak mau beranjak dia. Dia bilang, Tuhan, Kau katakan malaikat akan menyertai kami. Enggak mau Tuhan. Kami mau Engkau yang berjalan di depan kami. Saudara harus percaya, betul kita, Mazmur 91 katakan malaikat Tuhan berkiring kemah atas kita. Tapi bagi saya, sebagaimana Musa katakan, aku enggak mau kalau aku berjalan, kau enggak memastikan kau berjalan bersamaku. Ada amin saudaraku? Jadi saudara harus ingat, bahwa penerobos kita akan bisa terobos masa-masa sulit ini hanya ketika kita memastikan bahwa Tuhan menyertai kita. Yusuf itu bisa berhasil karena dia disertai Tuhan. Daud itu bisa berhasil, ya baik Daud yang dulu maupun Daud yang sekarang. Hanya ketika dikatakan oleh firman Tuhan dia disertai oleh Tuhan. Katakan sama orang kiri kananmu, pastikan dirimu disertai Tuhan. Ya, jangan cari backing yang lain saudaraku. Pastikan Tuhan yang berjalan di depan kita. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada saudaraku. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua
dalam 30 menit ke depan ini, mari kita lihat. Mau menerobos itu kita harus punya sikap. Ya, attitude. Saudara tahu terjemahan attitude itu artinya adalah tindakan yang berdasarkan hati dan emosi. Pertanyaannya sekarang, hati saudara dan emosi saudara, siapa yang menentukan? Ya, hari-hari ini Tuhan sedang banyak berbicara berkenaan tentang hati. Ya, karena segala sesuatu yang jahat bisa keluar dari hati. Ya. Dan itu akan tercermin di dalam beberapa tindakan dan perkataan serta perbuatan kita. Jadi saya akan ajak saudara untuk melihat sikap yang diperlukan untuk mengalami terobosan berdasarkan firman Tuhan. Saya nggak ngajarin pengalaman. Pengalaman kita beda-beda. Ada amin saudaraku, beda-beda pengalaman kita. Tapi kalau firman Tuhan, langit bumi akan lenyap, segala sesuatu akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Ya, tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang harus berubah. Jangan cuma bisa nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Saya berubah mestinya, jangan juga ya saya juga. Ya saya juga, itu kurang ajar itu. Tuhan Yesus memang gak berubah, kita harus berubah. Ya. Jadi kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai sikap supaya kita ngalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Mika 2 ayat 13 ini. Kita lihat di Yesaya 41. Ya. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Sikap yang diperlukan untuk mengalami terobosan. Yang pertama, silakan slide-nya. Yang pertama itu kita harus berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun kita belum pernah melakukannya. Saudara percaya nggak ke depan ini akan banyak perkara-perkara yang baru yang Tuhan akan buah. Saudara kalau kita mau berubah, tentunya kita akan meninggalkan yang lama kan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau sesuatu yang baru berarti belum pernah kita kerjakan. Ada amin saudaraku? Belum pernah kita alami. Bukankah Tuhan berjanji dia akan menyediakan apa yang belum pernah terpikirkan, belum pernah terbersit dalam hatimu, belum pernah kita lihat. Coba saudara renungkan, apa yang kira-kira Tuhan akan kerjakan bersama dengan saudara? Ya. Kalau masuk new normal, kita masuk ke kehidupan yang dengan kenormalan yang baru, tapi kita hidup dengan cara kita yang lama, saudara akan ketinggalan. Saudara akan mengalami yang namanya kemunduran. Hari-hari ini mari kita lihat apa kata firman Tuhan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang belum pernah kita melakukannya. Yesaya 41 ayat 3 dikatakan, ia mengejar mereka dengan selamat, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Ya. Jadi saudara, bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang gak akan ngalamin terobosan itu adalah orang yang suka main aman. Sukanya main aman saudaraku, hanya melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Kalau di sini ada pengusaha itu paling enak ngajak melakukan sesuatu yang baru. Karena apa? Mereka orang-orang yang berani ngambil risiko. Ya. Tapi ke depan ini seluruh umat Tuhan harus berani yang namanya mengambil risiko bersama dengan Tuhan. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi terobosan itu dimulai dari pikiran, katakan pikiran. Ya. Apabila kita mau mengubah cara kita berpikir, maka perkataan kita pun akan berubah. Think lead to the question, question lead to the answer. Kalau saudara berubah cara berpikir, makanya pertobatan itu bukan di sini aja. Kenapa saya sering ikut teman-teman KKR dari Aceh sampai Papua? Udah saya jalanin semua. Hampir seluruh Indonesia nih sudah pernah saya jalanin.
Tahun ini khotbah di satu, rame. 2 tahun lagi khotbah, orang yang sama saudaraku. Saya lihat ini masih kayak orang yang 2 tahun yang lalu nih yang datang-datang ini. Kalau ditantang pertobatan, ditantang ini, mereka juga yang maju. Jadi saudara jangan berpikir orang yang pergi KKR, dia maju, kelihatannya bertobat, dia sungguh-sungguh bertobat. Orang bertobat itu dimulai dari pikirannya. Makanya Rasul Paulus katakan berubahlah. Apa kita yang berubah? Akal budi. Makanya ada kata metanoia. Perubahan dari pikiran. Coba lihat kiri kananmu. Orang-orang di sekitarmu ini benar-benar sudah bertobat, sudah berubah, atau sekedar berobat. Kristennya Kristen tomat, habis tobat kumat. Berapa banyak orang ngomongnya dia bertobat, nyesal-nyesal, besok dia lakukan lagi. Itu bukan bertobat itu saudaraku. Itu tadi berobat, dia cuma berobat aja, ke gereja dia berobat, dia kelihatannya berubah. Ikut KKR dia kelihatannya berubah, ikut seminar kelihatannya dia berubah. Tapi perubahan sesungguhnya itu bisa dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Ada amin saudaraku. Terutama kalau sudah berkeluarga, suami berubah itu yang paling bisa lihat tuh istrinya. Istri berubah yang paling bisa lihat suami dan anak-anaknya. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi dari pola pikir akan mengubah apa? Perkataan kita. Apabila perkataan kita berubah, maka perasaan kita akan berubah. Betul enggak? Coba saudara ngomong, lesu. Gimana perasaan saudara? Tapi kalau ada orang ngomong, ayo semangat. Semangat. Orang Palembang kan seneng dan. Ngapa kau cak lemes dan? Lesu. Lesu, lemah, letih, lelah. Terakhir bahasa Prancis, letoy. Ya. Kalau cara berpikir kita berubah, perkataan kita berubah, maka perasaan kita pasti berubah. Ya. Apabila perasaan kita berubah, maka tindakan kita pasti berubah. Betul enggak? Ya. Apabila tindakan kita berubah, maka kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan tindakan kita. Ada amin enggak? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha, kata orang-orang pebisnis. Ya. Jadi jika kita merindukan Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, mengalami terobosan, maka kita harus berani melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Banyak gereja hari-hari ini selalu senangnya klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Emang lu bayar premi? Kapan lu bayar premi sama Tuhan? Janji hanya akan didapatkan oleh orang yang menuruti perintah Tuhan. Jangan cuma ambil janji Tuhan. Tapi kita harus pegang firman Tuhan, itu perintahnya. Ada amin saudara. Dikatakan jelas sekali Yosua 1 ayat 3 dikatakan gini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Tuhan ngomong sama siapa itu? Sama siapa? Joshua dan juga kepada kita. Lanjutan ayatnya dikatakan ini, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Musa cuma dapat janji. Joshua menerima kenyataannya. Karena apa? Joshua belajar untuk mentaati perintah. Setiap kali Musa mengatakan sesuatu sama dia, dia taat. Setiap kali Tuhan mengatakan sesuatu, dia taat. Ada amin saudaraku? Ya, jadi kalau mau ngalamin terobosan itu, Tuhan suruh sesuatu dan belum pernah kita lakukan, jangan bantah-bantahan. Siap Tuhan, siap. Ada amin saudaraku? Ya.
Kelihatannya saudara tegang-tegang kalau dengar soal perintah. Kalau janji, wah aku klaim, kapan bayar preminya? Tapi kalau perintah, lesu tadi. Saudara, mungkin Tuhan sudah pernah berjanji sama generasi kita sebelumnya. Papa, mama kita. Mungkin Tuhan berjanji kepada generasi kita. Saya punya anak mulai remaja, ya sudah mulai kuliah. Tapi mungkin itu cuma janji bagi saya. Tapi akan digenapi di generasi anak saya. Ada amin saudaraku. Yang paling penting kita ajarkan anak kita untuk tetap taat perintah Tuhan. Ada amin? Ada amin saudaraku? Itu yang pertama kalau kita mau ngalamin terobosan. Jadi kita harus berani, katakan berani. Katakan sebelahmu, kau harus berani. Lewat masa pandemi ini kau harus lebih berani. Berani apa lagi? Berani lakukan kehendak Tuhan. Berani untuk jangkau jiwa. Berani untuk memenangkan lebih banyak lagi jiwa bagi Tuhan. Punya komitmen untuk menangkan jiwa bagi Tuhan. Ada amin saudaraku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita harus saling menolong, saling menguatkan dan saling mendorong supaya dapat bekerja sama dengan baik. Ya, Yesaya 41 ayat 6 dan 7 dikatakan gini. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan tukang emas. Kebalik ya. Tukang emas mestinya nguatin tukang besi. Yang kaya kan tukang emas. Tukang besi menguatkan tukang emas dan orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata dengan patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, untuk mengalami terobosan kita butuh kerendahan hati. Itu kunci untuk bisa mengakui kelebihan orang lain dan saling bekerja sama dan saling menerima satu dengan yang lain. Apapun kelebihan dan kekurangan kita. Katakan orang-orang kiri kananmu, aku butuh engkau ke depan ini. Aku butuh engkau untuk ngalamin terobosan. Aku butuh engkau untuk gereja ini ngalamin terobosan. Tidak ada orang yang lebih hebat satu dengan yang lain di sini. Saya tidak lebih hebat daripada saudara. Siapapun kita sama di mata Tuhan. Kita saling melengkapi, kita saling menguatkan. Ayo yang saudara pikir hanya orang yang kaya yang bisa nguatin kita. Tidak, kita yang mungkin secara keuangan, secara hal-hal yang jasmani kita kurang. Tukang besi menguatkan tukang emas. Saudara bisa menguatkan orang-orang kaya yang sedang kesepian hari-hari ini ditinggalkan temannya karena usahanya sedang bangkrut. Saya 4 bulan ini berapa pengusaha dari macam-macam gereja datang minta konseling. Saya bilang temukan orang di gerejamu yang kau selama ini tahu bahwa dia orang adalah sahabat-sahabatmu yang selalu menguatkan kau. Itulah komunitasmu. Saya cuma bisa kasih nasihat. Dengan banyaknya nasihat, suatu peperangan akan dimenangkan. Ada amin saudaraku? Ada amin, kita saling membutuhkan. Ya. Jadi keangkuhan dan sikap mementingkan diri adalah penghalang kita. Ya. Oleh karena kita kalau orang yang sombong, orang yang mementingkan diri sendiri, gak bisa kerjasama dengan orang lain. Pak Daud ini adalah orang yang mungkin tahu, mungkin bukan 10, mungkin belasan tahun gitu udah berteman ya di dalam pelayanan kota ya. Ya, kalau Pak Andrew dari awal dia datang ke Palembang sebagai rekan sekerja. Kita saling tahu satu dengan yang lain. Kita tahu kelemahan dan kekurangan serta kelebihan kita masing-masing. Di mata Tuhan tidak ada orang yang lebih baik. Semua saling membutuhkan. Ada amin saudaraku? Semua saling melengkapi. Ya, justru itu yang membuat Tuhan disenangkan. Saudara tahu, hanya orang-orang yang hidupnya rukun yang akan diberkati Tuhan. Ada amin saudara.
Percuma saudara doa sampai nungging-nungging gak bakal diberkati kalau saudara gak rukun sama orang lain. Ya, Mazmur 133 itu udah jawaban bagi kita. Banyak orang ya, pastor saya udah berdoa, udah puasa, udah nungging, udah apa, udah ngepar, udah ngambil puasa sekian hari. Tapi kok usaha saya seperti ini? Pertanyaan saya cuma satu. Bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Bagaimana hubunganmu? Selalu saya tanya soal hubungan. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Karena jelas sekali dari 10 hukum Taurat, hukum yang kelima itu yang mengandung janji. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya baik keadaanmu. Baik keadaan di situ apa? Diberkati, sehat, ya. Dan apalagi? Panjang umurmu. Mau umur pendek? Siapa yang mau umur pendek di sini? Ngelawanlah sama orang tua. Apalagi anak muda, ngelawanlah sama orang tua. Hidupmu di ujung tanduk. Saya ngelayanin banyak anak narkoba waktu di Depok. Waktu saya masih pelayanan di Depok. Di Jalan Lenteng Agung itu kalau malam minggu anak-anak muda balapan motor nggak pakai rem. Sini balap motor gayanya aja, suaranya motornya di situ doang. Sudah ngeng prep. Kalau di sana nggak pakai rem dan mereka nggak duduk, mereka tiduran gitu. Saudara bisa bayangkan kalau tabrakan langsung mati. Dan saya pernah layani sekelompok anak-anak geng motor itu. Rata-rata mereka melakukan itu karena hubungannya nggak baik di rumah sama orang tuanya. Anak narkoba juga seperti itu. Rata-rata hubungannya nggak baik sama orang tuanya. Ya, jadi anak-anak muda di sini ingat, orang-orang tua yang ada di sini, apalagi orang tuamu. Kalau kau kasih hormat sama mereka, kau memberikan hormat, bukan hormat-hormat kayak gini ya, bukan. Kalau apa yang diomongkan, apa dinasihati nurut, maka baik keadaanmu, diberkati dan panjang umurmu. Wah, nggak bilang amin, mau pendek semua kayaknya umurnya. Siapa yang mau panjang umur? Masih punya orang tua? Beruntung, saya dua-duanya sudah nggak ada lagi. Hormatilah orang tuamu. Ya, kalau kau naik kijang, kalau kau punya uang, bapakmu harus pakai mobil lebih bagus. Itu namanya menghormati. Ya, kalau kau punya rumah bagus, kamarnya 3, 4, bapakmu juga harus layak rumahnya. Ya, bapak ibumu kalau masih hidup, hormati. Maka kau akan diberkati. Ada amin, saudara. Dan kita harus saling menghormati satu dengan lain, saling membutuhkan. Saya percaya, gak kebetulan nama profetik gereja ini sama seperti nama gereja kami. City Blessing, artinya berkat bagi kota. Saudara, masa depan cerah. Oh, saudara beruntung ada di gereja ini. Masa depan saudara itu cerah semua. Tapi kok wajahnya gak ada yang senyum ya? Senyum dong, sudah pas masuk sini harus senyum. Puji Tuhan masa depan saya cerah. Karena tempat saudara masa depannya ada jaminan di sini, namanya profetik. Kalau orangnya rematik ya susah, saudara. Saudara bersuka cita, amin. Saudara percaya nggak nama gereja ini profetik? Seberapa banyak saudara percaya memang betul-betul masa depan saudara sungguh ada dan pengharapan saudara tidak pernah hilang? Saya percaya pemimpin-pemimpin saudara mendapatkan nama gereja ini berdasarkan firman Tuhan. Karena Amsal katakan masa depan kita sungguh ada dan pengharapan kita nggak pernah hilang di dalam Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, ya mudah-mudahan nggak lewat waktu saya. Kita harus rela membayar harga penyerahan diri total kepada Tuhan. Siapa yang mau sungguh-sungguh ngalami terobosan? Mau bayar harga? Mau sungguh-sungguh serahkan hidupmu sama Tuhan? Serahkanlah seluruh hidupmu, maka Tuhan akan bertindak. Saudara tahu ayat itu? Temukan di dalam renungan saudara sendiri. Saya nggak mau kasih tahu, temukan sendiri. Serahkanlah hidupmu, maka Tuhan akan melakukan tindakan. Banyak orang cuma mau nyerahkan masalahnya. Tuhan, aku punya masalah ini. Tuhan, aku punya masalah ini. Tuhan, kalau datang nyerahin masalah terus, ngadu masalahnya. Emang Tuhan nggak tahu masalahmu?
Tuhan tuh tahu. Tuhan yang mau itu kita serahkan hidup. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Iya kan? Serahin semua sama Tuhan. Gak usah takut. Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, Tuhan itu bisa. Sebut apa kemampuan Tuhan. Dia bisa segalanya. Kita gak mampu apa-apa. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Amin. Dikatakan apa? Yesaya 41 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan dengan cepat. Dikatakan gini, jangan takut hai si cacing Yakub. Oh, Yakub itu dibilang cacing, saudaraku. Ada hamba Tuhan, saya pernah baca bukunya gini. Lebih hina Yesus yang adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan jadi manusia daripada saya jadi cacing. Dan buktinya Bapak Yakub, Allah itu kan senang disebut dengan 3 generasi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu disebut Tuhan apa? Cacing, cacing lu. Bukannya dia cacingan. Hai dikatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Israel dibilang ulat suruh. Ya. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Ada kata baru di situ. Siapa yang mau jadi baru dalam Tuhan? Ya. Dikatakan, dan gigi 2 jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Haleluya. Ada amin saudaraku. Ya, mengapa Israel disebut si ulat? Sama kita ini juga ulat. Ulat keket kalau orang Jawa bilang. Tukangnya ngerusak, betul nggak? Ngerusak aja kan. Waktu ingat cerita Yunus? Waktu dia nyaman-nyaman, saya didatengin apa? Dibilang apa? Ulat apa? Saya bilang bukan ulat kecil dibilang Alkitab itu. Ulat kecil. Tapi saya bilang itu ulat monster, pohon aja habis. Dalam hitungan jam habis ditelannya. Itu monster itu, bukan ulat kecil itu. Kita nih monster-monster sebenarnya. Kalau nggak di dalam Tuhan kita nih monster sebenarnya. Tukang rusak, tukang gosip, tukang jelekin orang. Padahal dirinya sendiri jelek. Sesama orang jelek jangan menjelekkan. Ya. Dan dibilang kenapa dia bilang si ulat? Ya. Mengapa Israel dibilang ulat? Ulat itu dalam bahasa Ibraninya itu toga. Ya, jika dipencet, saya nggak tahu ulat di sini. Kalau ulat di Israel itu dipencet, dia ngeluarin warna ungu. Nah, itulah yang jadi digunakan untuk bahan pewarna untuk baju imam besar yang melayani di Bait Allah. Ya. Jadi warna ungu adalah warna lambang apa? Warna ungu itu. Jangan salah loh, Tuhan itu suka dengan lambang-lambang. Ya, warna ungu itu lambang apa? Lambang kerajaan, lambang otoritas, lambang pemerintahan. Cairan warna ungu ini hanya bisa keluar apabila ulat itu dipencet sampai mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa makna rohaninya bagi kita? Kehidupan kita ini baru bisa memberi warna kerajaan, menampakkan otoritas dan kuasa Allah, hanya bila kita rela, katakan rela. Ngomong rela lesu saudara-suaranya. Rela. Memberi juga gak ada paksaan. Ada paksaan. Alkitab Rasul Paulus bilang apa? Dengan rela. Jadi segala sesuatu itu harus kita kerjakan dengan rela.
Jadi benar lagu dangdut itu, rela-rela. Penggemar dangdut. Ya, rela ya. Rela dipencet dan mati. Itu berbicara apa? Dipencet dan mati terhadap diri sendiri. Itulah salib kita. Makanya Yesus bilang, kalau kau gak pikul salib dan sangkal diri, engkau gak layak jadi muridku. Siapa yang rela sampai akhir tahun ini, saudara lebih banyak dipencet sampai mati dagingmu oleh Tuhan? Mulai ragu-ragu jawabnya. Siapa yang rela? Siapa yang rela ngadepin Tuhan akan gencet engkau dengan begitu banyak masalah, sampai engkau betul-betul cuma bisa ngandalkan Tuhan. Baru di situ warna kerajaan Allah, otoritas Allah, kuasa Tuhan akan bekerja atas hidupmu. Saudara mau dipencet Tuhan? Daripada dipencet dosa? Daripada dipencet penyakit? Makanya serahkanlah, relakanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi saya mau tanya, kalau saudara berani ngambil risiko, siapa yang berani ngambil risiko sampai akhir tahun ini? Tuhan akan buat banyak hal yang membuat engkau seperti tergencet, mati secara dagingmu, tapi disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Seberapa banyak saudara mau ngalamin itu? Kalau saudara mau ngalamin itu, bilang sama sebelahmu, kau harus siap bayar harga. Saya percaya warna kerajaan dan kuasa Allah bekerja untuk mendatangkan mujizat apabila kita rela berkorban dan membayar harga. Untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi hari ini kita belajar yang pertama, belajar untuk taat. Yang kedua kita belajar untuk unity. Yang ketiga kita bayar harga. Pasti terobosan terjadi. Wah, aminnya kurang kenceng. Terobosan pasti terjadi. Ada amin saudara ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tundukkan kepala, tidak ada satupun yang tidak menundukkan kepala dan mata saudara. Seberapa banyak kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan satu kegerakan untuk membuat gerejanya mengalami terobosan. Hari-hari ini Tuhan rindu dia berjalan di depan kita sebagai tentara-tentaranya yang besar. Untuk menerobos segala sesuatu yang menjadi penghalang. Segala sesuatu yang membuat umat Tuhan hari-hari ini khawatir, lemah, lesu, tidak mengalami kegairahan lebih lagi dalam Tuhan. Saya percaya tiap hari Tuhan undang kita untuk datang. Mari yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan yang setia bersamaku. Katakan sama Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, aku sungguh
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari kita bangkit berdiri, katakan sama Tuhan, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, mengiring hidupku. Katakan, aku percaya. Angkat tanganmu kalau kau percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan, aku percaya. Ku percaya. Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan keluarga kami Tuhan, Kau pulihkan bisnis kami Tuhan, Kau pulihkan pelayanan kami Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku percaya apapun yang sudah dicuri oleh musuh-musuh kami selama 7 bulan di tahun 2020 ini, kami seperti orang-orang yang sedang mundur retret Tuhan. Kami sepertinya mundur 7 langkah, tapi kami percaya Engkau akan bawa kami menerobos 10 langkah ke depan. Oh Tuhan, aku percaya di sisa waktu 2020 ini akan ada terobosan, karena Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk jemaat-Mu Tuhan di gereja MDC ini Tuhan, aku percaya mereka akan hidup saling tolong menolong, saling menguatkan, saling mendorong, saling memberikan perhatian dan kasih mereka satu dengan yang lain lebih baik lagi Tuhan, di tahun ini Tuhan, bahkan di tahun-tahun depan. Aku percaya Tuhan, mulai hari ini Engkau akan bawa jemaat ini Tuhan rela. Mari Bapak Ibu katakan sama Tuhan, Tuhan aku rela. Aku rela Tuhan, di sisa waktu tahun ini bawa aku Tuhan untuk mengalami kematian dagingku. Mengalami Tuhan perkara-perkara yang seharusnya aku tinggalkan.
Bawa aku Tuhan ke dalam perkara-perkara yang baru. Apa yang belum pernah aku lihat, apa yang belum pernah aku pikirkan, apa yang belum pernah terbersit dalam hatiku. Bawa aku ke pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan, tahun ini hamba-Mu Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mereka akan mengalami begitu banyak divine appointment. Pertemuan-pertemuan ilahi akan terjadi. Orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau, orang-orang yang mencari jalan kebenaran kehidupan. Mereka akan menemukan anak-anak-Mu dari gereja ini Tuhan. Dan mereka boleh mendengarkan kabar baik. Mereka boleh mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya kami yang sudah percaya, tapi sebanyak orang yang akan mendengarnya Tuhan. Melalui hidup kami dan mereka akan diselamatkan. Tuhan pakai umat-Mu Tuhan. Tuhan pakai umat-Mu ini Tuhan. Menjadi orang-orang yang gagah berani Tuhan. Menyampaikan firman-Mu. Baik tidak baik waktunya, mereka akan terus memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba percaya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pastor Andrew Tuhan. Pulihkan dia. Berbicara dalam hidupnya Tuhan di masa-masa dia istirahat. Biarlah ini menjadi retret terbaik dia Tuhan. Untuk dia sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, istri dan anak-anaknya ke dalam tangan kasih-Mu. Aku percaya Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru untuk membawa jemaat-Mu Tuhan mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa, permohonan, ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya dan sudah menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin.